Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Istirahat dalam Kristus. Pelajaran ke-13, Istirahat yang terakhir. Rabu, 22 September. Istirahat dengan tenang. Selama berabad-abad yang panjang saat ini, orang-orang Kristen telah menunggu kedatangan Kristus. Ini sesungguhnya adalah puncak dari semua pengharapan kita. Dan bukan hanya harapan kita saja, tetapi juga harapan semua umat Allah yang setia sepanjang sejarah. Bacalah Ibrani 11 ayat 13-16. Apakah janji besar yang ada di sana bukan hanya untuk orang-orang di masa lampau, tetapi untuk diri kita sendiri juga? Dalam banyak hal, ayat-ayat ini tidak masuk akal jika versi kematian yang umum dan populer itu benar. Apa yang ayat-ayat ini bicarakan adalah orang-orang ini tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Mereka mati seperti yang diduga sekarang berada di surga dengan Yesus menikmati pahala besar mereka. Ketika misalnya Billy Graham meninggal dunia, berulang kali kita mendengar bagaimana dia sekarang berada di surga bersama Yesus. Ada sebuah ironi juga dalam pandangan ini, karena sering kali ketika seseorang meninggal, kita mendengar, semoga dia beristirahat dengan tenang. Tetapi apakah yang terjadi di sini? Apakah orang-orang itu beristirahat dalam damai, atau mereka di surga melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan, seperti menonton semua kesenangan di sini? Bagaimana Yesus menggambarkan kematian? Bacalah Yohanes 11 ayat 11. Kenyataannya, gagasan mereka beristirahat dalam damai tentu saja kebenaran tentang apa yang terjadi pada saat kematian, bukan? Orang mati benar-benar beristirahat. Bagi orang percaya, kematian hanyalah merupakan suatu perkara kecil. Kristus berbicara tentang itu seakan-akan hal itu hanya sesaat lamanya. Sesungguhnya, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut. Tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Bagi orang Kristen, kematian hanyalah tidur saja, suatu saat ketenangan dan kegelapan. Hidup terlindung dengan Kristus dalam Allah. Dan apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan dirinya kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia dalam kemuliaan. Alfa dan Omega jilid 6 halaman 439. Yesus membandingkan kondisi seseorang antara kematian dan kebangkitan pagi dengan tidur dalam keadaan tidak sadar. Tetapi Dia juga menekankan bahwa baik yang diselamatkan maupun yang terhilang akan menerima upah mereka setelah kebangkitan. Dia menyoroti perlunya persiapan untuk kematian kapanpun itu datang. Tidak ada seorang pun yang menginginkan kematian datang di dalam kehidupannya. Manusia menginginkan kehidupan yang kekal, tetapi dosa membatasinya. Perlu kita ketahui bahwa Allah tidak pernah merancangkan adanya kematian, tetapi justru ketika Allah menciptakan manusia pertama, Ia memberikan kehidupan yang kekal. Tetapi oleh karena pilihan yang dibuat oleh manusia pertama, sehingga harus ada kematian. Tetapi kabar baiknya, Allah menggunakan kematian ini menjadi berkat bagi orang-orang yang setia kepadanya. Oleh karena mereka beristirahat dari jerih lelah mereka, karena ada upah yang menanti mereka ketika mereka akan dibangkitkan kembali. Kematian di dunia ini bagi orang-orang percaya bukanlah akhir dari segalanya, tetapi beristirahat untuk sementara waktu sambil menunggu kebangkitan ketika Tuhan datang kembali. Orang-orang yang percaya kepada Yesus bukan berarti mereka hidup untuk selama-lamanya dalam kondisi dunia yang penuh dengan dosa ini. Mereka juga akan mati. Seperti yang Yesus pernah katakan, meskipun mereka mati, mereka akan hidup kembali. Inilah kebangkitan orang mati itu. Dan inilah yang membuat kedatangan Yesus yang kedua menjadi pusat bagi semua pengharapan umat-umat percaya. Pengharapan besar akan kedatangan kedua kali adalah kebangkitan dari antara orang-orang mati yang Yesus sendiri juga telah alami, akan juga menjadi pengalaman semua pengikutnya yang setia di sepanjang zaman yang telah mengalami istirahat yang sementara ini. Dalam kebangkitannya, mereka memiliki pengharapan dan kepastian keselamatan yang sudah dijanjikan oleh Allah itu sendiri. Kematian bagi orang-orang percaya merupakan kabar baik. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan. Oleh karena mereka telah beristirahat dari jerih lelah mereka di dunia ini, dan mereka hanya akan beristirahat untuk sementara waktu dan akan
dibangkitkan kembali untuk hidup selama-lamanya di dalam Kristus. Ada istirahat yang terakhir yang dijanjikan oleh Allah apabila kita setia kepada Tuhan sampai mati. Kita berterima kasih kepada Tuhan atas janji kebangkitan manakala kita setia kepadanya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami untuk kami tetap mempertahankan iman kami kepada Tuhan sampai mati. Walaupun ada istirahat yang sementara di dunia ini, tetapi ada istirahat yang terakhir yang dijanjikan Tuhan manakala Tuhan datang kembali dan menjemput kami untuk masuk dalam kerajaan sorga. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.